angkat tanganmu dan katakan, ku sembah, ku sembah. Saya persilakan kepada hambanya untuk maju ke depan. Sembah Engkau Tuhan, kudus kudus. Kudus kudus Tuhan, kudus kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa, Engkau begitu mengasihi kami. Allah Roh Kudus terus mengajar, menuntun kami, terus memenuhi kami. Kami butuh Engkau. Terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu selamanya. Hadirat-Mu Tuhan lebih lagi melingkupi kami, memenuhi kami. Terpuji nama-Mu selamanya. Jangan lewatkan kami pada pagi ini. Biar bawa kami untuk masuk dalam satu pengalaman-pengalaman yang dahsyat bersama Tuhan, bersama Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Di mana ada Roh Kudus, di situ ada kemerdekaan Tuhan. Di mana ada Roh Kudus kami percaya. Ada mukjizat, ada terobosan terjadi. Terpuji nama-Mu selamanya. Berbicara pada kami pada pagi ini Tuhan, apa yang Kau ingin sampaikan, isi hati-Mu. Kami buka hati kami selebar-lebar buat Engkau berbicara dan menunjukkan, menyatakan isi hati-Mu pada kami. Terpuji nama-Mu selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan kami mengatakan, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di hidup kami, di keluarga kami, di tempat ini seperti di surga. Di dalam nama Tuhan Yesus setiap kita percaya berkata amin. Puji Tuhan. Silakan duduk saudara. Selamat pagi semua. Ya. Tetap semangat saudara. Ya. Puji Tuhan. Jadi kita sedang menanti janji Bapa tentang pencurahan Roh Kudus, ya. Dan hari ini kita mau belajar sama-sama tentang peranan Roh Kudus, ya.
bagi orang percaya. Ya. Coba kita akan lihat bersama-sama di dalam kitab Yohanes 14 ayat yang ke-16, Saudara. Ya. Injil Yohanes pasal 14 ayat 16 sampai ayat yang ke-19. Kita baca sama-sama. Saudara yang punya Alkitab, saudara silakan buka Alkitab saudara. Ya, kita akan baca bersama-sama ayat ini. Ya, kiranya ya, kita akan baca sama-sama. Kalau saudara bisa baca, 2, 3. Aku akan minta pada Bapa dan Ia akan memberikan padamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun hidup. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kemarin kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ya, Tuhan Yesus telah naik ke surga. Khotbah tentang Tuhan Yesus pulang kampung. Ya, karena rumahnya di surga, jadi dia kembali ke surga. Nah, saudara, sebelum Tuhan Yesus pulang kampung, saudara, dia berpesan kepada murid-muridnya bahwa Tuhan tahu kondisinya. Selama ini mereka bersama-sama, ya kan, melayani bersama-sama, mereka mendengar Yesus mengajar mereka, ya, mereka merasa dekat, merasa nyaman, merasa punya sahabat, punya guru, punya orang tua bersama-sama dengan murid-murid itu, saudara. Dan Yesus tahu ini suatu hal yang tidak mudah. Kenapa? 3,5 tahun bersama-sama murid-murid itu suatu pengalaman yang tidak bisa dilupakan. Ya, itu ikatan kasih, ikatan kekeluargaan itu begitu kuat, saudara. Ya, rasanya 3,5 tahun pelayanan Yesus itu berdampaknya luar biasa. Dan murid-murid itu memang takjub, bukan hanya murid-murid, semua orang takjub dengan pelayanan Yesus, saudara. Murid-muridnya begitu merasakan, begitu bersemangat dengan adanya Yesus bersama mereka. Mereka begitu menyala-nyala, mereka begitu bergelora. Ya, untuk apa? Memberitakan Injil Kerajaan Allah bersama-sama dengan Yesus dan melakukan mujizat-mujizat. Mereka begitu merasakan begitu indahnya bersama dengan Yesus. Ya, saudara. Dan Tuhan Yesus sendiri tahu itu hal yang tidak gampang untuk meninggalkan murid-murid. Sepertilah saudara ya, saudara, kita sebagai orang tua punya anak. Waktu anak itu udah mulai besar, kita mau wisuda mereka, dalam arti wisuda mereka tuh akan membangun keluarga baru. Apalagi anak itu anak yang paling kita sayang, dekat dengan kita, saudara. Kalau tinggalnya sama kita dekat, gak jauh satu kota, masih mending, saudara. Kalau tinggalnya kotanya jauh, saudara, itu gak gampang loh, saudara. Karena sudah ada boundaries, udah ada ikatan, sudah ada kedekatan, sudah ada persekutuan, sudah dapat kenyamanan, kehangatan dengan orang tua kita. Entah papa, entah mama, entah kakek, entah nenek. Itu kedekatan itu, saudara, tidak mudah. Orang tua waktu membawa anaknya ke altar, menyerahkan kepada calon suami. Ya, saudara. Ya, waktu kemarin saya lihat menyaksikan calon si istrinya Feby, ya istrinya Yesua, Feby ini waktu mau diserahkan kepada Yesua, nangis juga, saudara. Padahal papanya nggak biasa nangis. Tapi waktu serahkan kepada Yesua, kepada anak saya, papanya tuh menangis dan berkata, ada juga orang yang berkata, jaga anakku dengan baik, ya. Ada juga orang tua berkata, sayangi dia, cintai dia. Ya, jangan melukai dia. Dan mungkin ada kata-kata yang lain. Karena waktu orang tua melepaskan anaknya menikah, membangun keluarga yang baru, itu ada satu lepas tanggung jawab.
Nggak bisa lagi orang tua mengontrol anaknya. Kenapa? Anaknya akan membangun keluarga yang baru. Dan mereka bertanggung jawab dengan keluarganya yang baru itu, saudara. Dan pasti kita nggak bisa bilang sama anak kita, papa kangen, datang sini. Nggak bisa, saudara. Dia udah punya keluarga, nggak kayak dulu. Dulu kita panggil dia langsung datang. Sekarang dia punya keluarga, saudara. Ya kan? Nggak bisa suka-suka kita nelpon dia dan kita marahin dia. Kok kamu nggak angkat telepon saya? Nggak bisa, saudara. Kenapa? Karena dia udah punya kesibukan sendiri dengan keluarga yang baru. Dan saudara harus rela melepaskan anak saudara. Mungkin anak saudara yang punya kedekatan dengan papa, mungkin anak merasa, aduh, masih pengennya mau deket gelendot sama papa dan mama. Ya, sama akong atau sama apho. Gitu kan? Maksud sama kakek sama nenek. Mau rasa dekat, saudara. Saudara, ini sesuatu yang wajar. Ini sesuatu yang wajar, saudara. Apalagi kalau misalnya kita ditinggalkan. Ditinggalkan dalam arti gak berjumpa lagi. Gak ada lagi, gak bisa kontak, hubungan. Kenapa? Udah kembali ke surga. Itu lebih berat lagi, saudara. Ya kan, kalau masih ada kita masih bisa telepon, kita itu masih kunjungan, entah sebulan sekali, entah 3 bulan, entah setahun sekali kita bisa kunjungan dan bertemu dengan anak kita. Dengan orang tua kita. Tapi kalau nggak ada, ya saudara, itu kehilangan sekali, saudara. Dan Tuhan Yesus menyadari kondisi keadaan murid-murid pada waktu itu bahwa mereka akan merasa kehilangan. Karena mereka udah mendapatkan pengayoman dan figur Bapak. Dan mendapatkan pengayoman Bapak, perlindungan. Dan guru yang mengajar mereka, menuntun mereka. Menolong mereka dalam situasi apapun. Membimbing mereka dalam kondisi apapun. Saudara, jadi kondisi itu Yesus menyadari dan Yesus tahu perasaan. Yesus tahu sekali bagaimana kondisi hati mereka, saudara. Makanya sebelum Yesus naik ke surga, Yesus sudah nyampaikan ini. Bahwa kamu tuh gak akan jadi yatim piatu. Kamu gak akan sendirian. Kamu gak akan mengalami kesendirian itu. Yesus katakan kamu tidak akan menjadi yatim piatu. Tidak. Dan Yesus berkata, aku akan minta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Jadi Yesus sudah mempersiapkan siapa yang akan menggantikan dia. Mendampingi murid-murid untuk ke depan. Bukan hanya murid-murid, orang-orang percaya di akhir zaman. Yesus sudah tahu siapa yang akan menggantikannya, peranan dia pada waktu dia ada di bumi, saudara. Dia minta kepada Bapa dan dia berkatakan ada seorang penolong yang lain. Nah saudara, dari kata penolong yang lain, dari kata bahasa aslinya adalah parakletos, saudara. Dan saya membaca dari arti parakletos dalam arti terjemahannya itu dikatakan penghibur, penolong, seorang pengantara. Ya, penghibur, penolong, seorang pengantara, ya, atau penganjur, ya, seorang penganjur. Tetapi di dalam yang lain-lain dijelaskan itu juga berbicara tentang penasehat untuk pembelaan. Jadi Roh Kudus akan diberikan seorang penolong itu, dia yang akan membela kita, seorang penasihat yang akan membela kita. Dia adalah seorang pendoa syafaat yang akan menolong kita bagaimana kita berdoa syafaat kepada Bapa. Ya, dan dikatakan juga di situ ada kata dia adalah penolong, dia adalah penerus. Dia juga adalah Roh Kudus akan menolong kita untuk apa, saudara? Untuk bisa mengerti, kedalaman apa yang Bapa, yang Yesus ajarkan. Jadi Roh Kudus akan membantu saudara dan saya untuk memahami setiap apa yang Yesus ajarkan kepada kita. Dia akan memberikan kita kekuatan. Dia akan memberikan kita satu pengetahuan tentang Injil kebenaran itu. Dia akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran Allah. Dia akan menolong memimpin kita dalam seluruh kebenaran Allah. Ya, dan ini ada beberapa hal yang dirangkum di sini dikatakan. Jadi Parakletos secara harfiah seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Ya, jadi seorang yang dipanggil untuk mendampingi agar menolong. Menolong siapa? Murid-muridnya. Menolong siapa? Menolong gerejanya. Menolong orang-orang percaya di akhir zaman. Ya,
Sebagai penolong apa tadi saya katakan? Tadi dikatakan dia Roh Kudus menjadi penasehat kita. Dia juga adalah penguat yang akan menguatkan kita, saudara. Dalam situasi apapun, dalam pergumulan, perjuangan, perjalanan hidup kita mengiringi Yesus, murid-muridnya juga mereka akan dapatkan penguatan, kekuatan dari Roh Kudus. Mereka juga akan dapat penghiburan. Roh Kudus punya peran juga, dia menghibur murid-murid dan menghibur gerejanya. Dan juga apa? Dia menjadi penolong. Terus pembela kita. Dia sanggup menyelamatkan kita, juru selamat. Itu sekutu. Nah, kita punya sahabat juga. Roh Kudus menjadi sahabat bagi murid-muridnya dan bagi gerejanya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, jadi kita melihat kata penolong di sini punya lingkup yang luas, saudara. Bukannya penolong dalam arti menolong saja, tapi Roh Kudus itu satu pribadi. Ingat, Roh Kudus adalah pribadi. Ya, Roh Kudus itu bukan aliran listrik. Jadi sengatan yang mengagetkan saudara, tidak. Jadi ada satu aliran sesat yang di Indonesia udah diakui, itu Saksi Yehova. Saksi Yehova itu tidak percaya kalau Roh Kudus itu adalah seorang pribadi. Saksi Yehova cuma percaya Roh Kudus itu seperti kuasa aliran listrik yang menyetrum. Itu ajaran yang sesat. Yang benar adalah Roh Kudus adalah seorang pribadi, seorang penolong. Ya, dikatakan kalau seorang itu berarti dia pribadi. Kalau bahasa Inggrisnya tuh kata it sama he sama si beda, saudara. Kalau it menunjukkan kata benda. Kalau he atau si menunjukkan kata orang, yang menunjukkan orang pria atau wanita. Nah, saudara. Nah, jadi Roh Kudus ini ada satu pribadi. Dia pribadi yang bisa mendengarkan, dia bisa bicara. Dia punya kemauan, dia punya apa? Seorang pribadi hidup, saudara. Bisa diajak berkata-kata, bisa ngomong, bisa memberikan motivasi, bisa memberikan dorongan. Di sini kata dia menghibur, menolong, dia juga adalah pengantara kita, dia adalah penasehat, dia menganjurkan, ya, dia juga adalah seorang pribadi yang selalu memberi dorongan sama kita. Memotivasi kita untuk apa? Supaya kita bisa apa? Terus maju. Bukan yang mundur. Jadi Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya dan kepada gerejanya supaya apa? Dia menjadi penolong. Dia menjadi penolong. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, Roh Kudus akan melaksanakan bagi murid apa yang dilaksanakan Yesus bagi mereka ketika masih bersama-sama mereka. Jadi Roh Kudus itu mengganti peranan Yesus. Apa yang Yesus telah laksanakan di dunia ini, Roh Kudus juga akan meneruskannya. Bukan mengacaukannya. Tapi Roh Kudus meneruskan apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam kehidupan murid-murid, saudara. Jadi kita lihat pertama apa? Roh Kudus akan mendampingi mereka untuk menolong dan menguatkan mereka. Seperti Yesus pun mendampingi murid-murid, menolong dan menguatkan mereka. Jadi Roh Kudus juga mengambil peranan ini dan menolong dan menguatkan murid-murid. Dan juga sekarang adalah gerejanya. Roh Kudus punya peran untuk apa? Menolong saudara dan menguatkan saudara. Supaya apa? Saudara dan saya mampu terus maju melakukan apa yang Yesus telah lakukan dan ajarkan kepada kita. Bagaimana Yesus menolong orang yang sakit, saudara? Dalam Matius 14 ayat 30. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya dan memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Seperti Yesus menolong murid-muridnya. Demikian Roh Kudus juga akan menolong murid-muridnya. Roh Kudus akan menolong gerejanya. Supaya gerejanya jangan bimbang, jangan tidak percaya. Meskipun Yesus tidak hadir lagi secara fisik, tapi peranan Roh Kudus, kehadiran Roh Kudus tetap berperan seperti Yesus melakukannya di 2000 tahun yang lalu. Akan menolong
dan menguatkan gerejanya, saudara. Yang selanjutnya apa? Mengajar mereka dalam hidup yang benar. Dalam Yohanes 14 tadi ayat 26 berkata apa? Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus akan mengingatkan, saudara. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan tentang apa? Tentang hidup yang benar. Saudara, dalam kisah, kita tahu dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua setelah hari Pantekosta, Petrus bisa berkhotbah menyampaikan kebenaran. Siapa yang memampukan dia bisa mengingat itu? Siapa yang mengajarkan itu? Yesus yang mengajarkan. Tapi setelah itu Roh Kudus yang meneruskan apa yang Yesus sudah kerjakan di dalam hati murid-murid. Sehingga mereka pun bisa memahami tentang kebenaran. Mereka bisa hidup dalam kebenaran. Seterusnya sampai sekarang Roh Kudus menolong gerejanya juga mengajar saudara dan saya dalam hidup yang benar. Bagaimana kita hidup benar? Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus mengajar kita lewat firman yang tertulis Alkitab. Waktu saudara baca Alkitab, tiba-tiba Tuhan bicara sama saudara. Menyatakan, ini loh yang benar. Kamu tuh salah loh. Ya, kita pikir kalau kita marah, kita benci sama orang, kita pikir wajar. Kalau kita pikir bohong dengan orang hidup tidak jujur, itu pikir wajar. Tapi waktu kita baca Alkitab, hendaklah kamu hidup benar, jujur. Kita baca dan Roh Kudus langsung bilang, kamu itu udah mulai salah. Yang harusnya seperti ini nih, Roh Kudus tunjukkan lewat Alkitab yang saudara baca. Roh Kudus nyatakan kebenaran. Lalu apa? Saudara dengar khotbah juga lewat firman Tuhan yang disampaikan. Lewat khotbah minggu, lewat radio, renungan harian. Tuhan bicara, Tuhan nyatakan yang benar sama saudara. Sehingga saudara menyadari, oh ya saya salah. Saya keliru ini. Jadi Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus mengajar kita. Roh Kudus mengingatkan kita tentang yang benar. Tiba-tiba kita dengar orang ngomong gini-gini. Orang ngomong gosip sama kita. Jelek-jelekin orang. Kita dengar nih. Terus Roh Kudus ngingetin kita. Hei, jangan dengarkan orang yang sedang gosip. Roh Kudus ingetin kita tentang apa? Jangan duduk dengan kumpulan para pencemooh. Jangan duduk dengan kumpulan para cowok dan berdiri di jalan orang berdosa. Roh Kudus ingatkan kita tentang firman Tuhan untuk menyadarkan kita. Supaya apa? Supaya kita menjaga telinga kita. Jadi Roh Kudus mengajar dan mengingatkan tentang kebenaran. Waktu saudara mau melangkah berjalan di jalan yang salah, Roh Kudus ingatkan. Roh Kudus berkata, kamu tidak boleh ada di jalan yang ini. Roh Kudus bisa bicara sama kita dan mengingatkan firman Tuhan yang pernah kita dengar. Mengingatkan murid-murid. Saudara, jadi Roh Kudus mengajar mereka dalam hidup yang benar. Yang ketiga apa? Menghibur dalam situasi yang sulit. Jadi Roh Kudus menghibur dalam situasi yang sulit dalam kehidupan gerejanya. Dalam Yohanes 14 ayat 18 berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Dalam situasi yang kesendirian. Di situ Yesus paham bahwa Roh Kudus paham bahwa murid-muridnya tidak akan sendirian. Seperti Rasul Paulus yang di dalam kapal. Kapal itu akan tenggelam. Karam kapal, saudara. Roh Kudus bicara kepada Rasul Paulus tentang apa yang akan terjadi. Sehingga dikuatkan. Waktu Petrus ditangkap dan dipenjara. Roh Kudus bekerja menghiburkan, menguatkan mereka. Waktu Paulus dengan Silas di penjara. Ya, di dalam penjara mereka dipasung. Roh Kudus tahu kondisi itu. Roh Kudus menguatkan mereka. Jadi Roh Kudus menghibur dalam situasi yang sulit dihadapi oleh murid-murid. Dan Roh Kudus juga pada saat sekarang bagi gerejanya. Dia akan menghibur dalam situasi yang sulit yang saudara hadapi. Entah kesulitan ekonomi,
Entah saudara mengalami kesulitan di dalam keluarga, dalam arti hubungan komunikasi, kok gak nyambung-nyambung dengan suami, dengan anak. Saudara mengalami kesulitan itu saudara. Saudara mengalami kesusahan dalam bagaimana membangun keluarga, membangun bisnis. Dalam saudara mengalami kedukaan juga kehilangan. Kehilangan pekerjaan, kehilangan pasangan hidup, orang tua. Roh Kudus bisa menghibur kita dalam situasi itu. Dan memberitahu kita bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan kita. Manusia terbatas. Bisa kali kalau kita lagi sedih, orang bisa datang ngomong-ngomongnya, sabar ya, dalam hati. Lu gak tahu perasaan gue ya. Bener gak? Lu gak tahu kesusahan gue. Tapi kalau saudara sendiri pada waktu kondisi itu, saudara membuka hati buat Roh Kudus dan berkata, Roh Kudus, aku rasanya udah gak mampu lagi. Aku rasanya sudah letih, lelah rasanya Roh Kudus. Aku butuh pertolonganmu. Lalu saudara mulai mengangkat tangan, saudara diam. Dan mengizinkan dia berkarya menghibur saudara. Dia akan bekerja. Tiba-tiba saudara mendapatkan pencerahan. Tiba-tiba saudara diberikan satu lagu nyanyian. Tiba-tiba saudara keluar nyanyian dalam mulut saudara. Dan saudara mulai bernyanyi. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab kau besertaku. Sekalipun aku dalam lembah, ku tak gentar sebab kau di sisiku. Aku percaya. Kadang bisa Roh Kudus kasih tiba ingetin lagu, saudara digerakkan di hati saudara. Ada satu nyanyian tiba-tiba di hati saudara. Lalu saudara buka mulut saudara mulai menyanyi, keluarlah air mata saudara. Dan saudara mengingat, ya aku gak sendirian. Yang mengalami persoalan ini bukan hanya aku saja loh. Banyak orang-orang di dalam dunia itu cuma mengalami persoalan yang aku hadapi, bahkan mungkin lebih besar. Jadi Roh Kudus mulai membuka pikiran kita dan melihat bahwa Tuhan punya rencana di balik semuanya. Kadang-kadang gak sehari dua hari, perlu waktu kita saudara. Tapi waktu kita membuka hati, mengizinkan dia menghibur saudara, menghibur kita dalam kondisi susah, dalam kondisi kehilangan, dalam kondisi terpuruk, dalam kondisi betul-betul mentok. Di situ saudara seperti kehilangan harapan, di situ saudara mengizinkan Roh Kudus, tolong saya rasanya udah gak berdaya lagi. Tolong saya Roh Kudus, hiburkan saya. Minta dia mengambil peran itu, bekerja di dalam diri saudara. Izinkan dia berperan, mengambil peran Yesus di dalam kehidupan murid-murid dan gerejanya. Menghibur saudara dan saya. Dalam keadaan susah, dalam keadaan sedih, dalam keadaan duka, kehilangan, dalam semua hal. Waktu mama saya meninggal saudara, ada orang berkata, mama kamu berapa sih? Hampir 90 tahun. Lalu apa? Oh iya, udah cukup lah, bonusnya udah banyak deh. Ya kan? Orang ngomong begitu rasanya kan beda dengan kita yang ngerasain. Biar orang tua kita umurnya 100 tahun. Tapi kalau kita punya boundaries, punya kedekatan, pasti kita rasakan kehilangan. Apalagi kita punya kenangan-kenangan yang indah bersama orang tua kita. Orang itu gak memahami bahwa kita sedang sedih saudara. Jadi lewat peristiwa itu saya mulai menyadari Tuhan. Sampai tampilin fotonya. Kalau saya ingat video itu, kalau buka lagi saya bisa nangis terus saudara. Jadi saya kepikir, Tuhan kenapa cepat amat mama Tuhan panggil. Jadi saya ingat ada rasa ini gimana ya. Waktu mama saya terakhir mau dibawa ke rumah sakit itu, dipindah satu rumah sakit namanya Immanuel. Mama saya dulu pernah sembuh kena gula sampai 600 saudara. Sembuh lewat dokter yang ada di sana, dokter dari Belanda. Jadi waktu dia dibawa ke sana dia bertanya sama cici saya, sama kakak ipar saya. Bisakah rumah sakit ini menyembuhkan mama? Ternyata waktu masuk udah diperiksa,
itu tempat cuci darahnya penuh saudara. Jadi nggak bisa. Kalau saya ingat kata-kata itu saya jadi sedih saudara. Sedih. Kita merasa ada yang ini saudara. Tapi kembali lagi Roh Kudus mengingatkan saya. Ya. Roh Kudus mengingatkan bahwa mungkin itu yang terbaik. Mama ada di surga bersama dengan Tuhan. Itu yang menghibur saya saudara. Karena terakhir-terakhirnya waktu paginya sudah sebelum mama dipanggil Tuhan. Saya ditelepon dari rumah sakit dan berkata dari perawat itu, Pak, ini tolong mama, doain mama ya. Jadi saya taruh HP di sana karena nggak bisa ketemu dengan mama saya titip HP di situ di ruang isolasi supaya kalau perawat datang masuk ke ruang isolasi, mereka bisa hubungin kita keluarga dan saya taruh di grup semua keluarga bisa ngomong gitu saudara. Ya. Jadi itulah kesempatan saya berdoa buat mama, mendoakan mama supaya mama dikuatkan dan dikasih yang terbaik sama Tuhan, supaya mama percaya sama Tuhan dan menerima keselamatan dari Tuhan. Nah saudara, situasi itu nggak ada orang yang bisa menghibur kita. Yang paling dalam di hati kita tuh nggak ada yang kena saudara. Tapi Roh Kudus kalau bekerja, dia bisa bekerja pakai siapa saudara? Dia bisa bekerja pakai firman, dia bisa bekerja lewat lagu, dia bisa bekerja lewat siapapun dia bekerja. Dia bisa bicara sama kita langsung, dia bisa bicara lewat firman, dia bisa bicara lewat mengingatkan kita tentang lagu, dia bisa pakai seseorang, tiba-tiba orang itu cuma ngomong saja satu kata, dua kata aja saudara bisa nangis. Roh Kudus bisa pakai orang itu untuk menghibur saudara. Mungkin cuma tepok saja, dua tepokan saudara langsung nangis. Karena merasakan kehadiran Tuhan lewat orang itu. Jadi Roh Kudus bisa bekerja menghibur situasi yang sulit. Apa yang dihadapi oleh murid-muridnya dan apa yang dihadapi oleh gerejanya. Dan selanjutnya dikatakan di situ apa? Menaikkan doa syafaat bagi mereka. Jadi Roh Kudus membantu gerejanya, membantu orang percaya dalam berdoa syafaat saudara. Ya di dalam kitab Roma 8 ayat 34. Ya saudara nanti saudara baca di rumah. Kristus Roma 8 ayat 34 di situ katakan ya. Kristus Yesus yang telah mati bahkan lebih lagi yang telah bangkit. Oh bukan saudara, maaf. Di kitab Roma, sebentar ya. Itu tentang Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus membantu kita dalam Roma 8 ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu. Yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Jadi kita lihat bagaimana Roh Kudus sebagai penolong itu. Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Roma 8 ayat 26-27. Jadi Roh Kudus membantu kita bagaimana berdoa yang efektif saudara. Menolong kita dalam berdoa saudara. Saudara gak tahu ngomong apa. Cuma bisa air mata. Tiba-tiba mulut saudara berkata-kata dengan kata-kata yang gak bisa diucapkan. Langsung hati saudara hancur. Sampai perut saudara mungkin sakit seperti orang mau melahirkan. Sakit bersalin. Kenapa? Karena keluhan-keluhan dengan pergumulan dan juga Roh Kudus kasih beban di hati kita tentang seseorang, mungkin tentang sesuatu persoalan yang saudara hadapi atau orang lain yang hadapi. Roh Kudus memakai saudara untuk apa? Bersyafaat. Roh Kudus memakai saudara untuk bersyafaat dengan tangisan keluhan yang belum pernah saudara alami dan saudara nggak bisa melakukannya. Tapi Roh Kudus mengerjakannya di dalam diri saudara. Jadi Roh Kudus membantu kita saudara. Roh Kudus menolong kita untuk menaikkan doa syafaat bagi mereka, bagi orang-orang kudus dan juga bagi saudara dalam pergumulan saudara sendiri. Karena kalau kita ngomong Tuhan, tolong saya lagi ada masalah begini.
ngomong masalah banyak begitu, 1, 2, 3, 100 pergumulan saudara. Kalau dengan pergumulan orang lain 100, bahkan mungkin lebih banyak lagi. Tapi kadang-kadang kita udah gak bisa ngucapin lagi. Kita cuma nangis dan kita cuma kata Tuhan, Tuhan, Tuhan. Tiba-tiba keluar kata-kata yang kita tidak mengerti. Roh Kudus kasih bahasa yang baru dalam mulut kita. Atau cuma jeritan, tangisan. Sampai di perut kita rasa sakit. Kenapa kita bergumul, kita sedih. Dan merasakan kedukaan itu. Saudara sedih gak sih melihat orang-orang yang akan mati binasa? Tidak mengenal Tuhan Yesus. Saudara sedih gak sih ngeliat orang sedang mengalami pergumulan yang berat dalam hidup mereka dan hidup mereka di ujung tanduk? Saudara sedih gak, tergugah gak hati saudara waktu saudara melihat saudara, famili kita yang sedang sekarat? Karena saya pernah ngalami mama saya butuh darah, saya pernah ngalamin bagaimana peristiwa-peristiwa itu. Kalau orang butuh darah dan butuh pertolongan, saya juga bisa diam, rasanya mau nolong. Kalau ada di broadcast orang butuh darah, apa gitu, saya langsung, oke ya saya bantu broadcast, saya broadcast. Kenapa? Saya pernah ngalamin itu gitu loh. Pernah ngalami kesesakan itu, pernah ngalami. Dan saya berusaha kalau saya darahnya bisa dipakai, saya sumbang darah saya. Jadi Roh Kudus menolong kita bagaimana menaikkan doa syafaat bagi orang-orang. Orang-orang kudus bagi orang-orang yang butuh pertolongan. Roh Kudus menolong saudara pribadi dalam pergumulan. Roh Kudus juga mau menolong, memakai hidup saudara untuk juga menolong orang lain. Berdoa bagi orang lain. Ya. Dikatakan selanjutnya apa? Dia menjadi seorang sahabat untuk membantu kepentingan mereka. Dia menjadi sahabat seperti Yesus menjadi sahabat bagi murid-muridnya. Sekarang Roh Kudus meneruskan peran itu. Menggantikan peran Yesus di bumi menjadi sahabat bagi murid-muridnya. Sahabat itu bisa ngobrol, bisa cerita. Apa adanya dia cerita terbuka. Roh Kudus juga begitu mengerjakannya. Kalau kita lihat dalam kisah para rasul. Setiap rasul-rasul ingin melakukan sesuatu apapun, Roh Kudus mengambil peran, menyatakan di situ. Roh Kudus nyatakan, kamu boleh pergi, kamu tidak boleh pergi, kamu harus pergi ke sana. Roh Kudus itu menyatakan sama mereka. Roh Kudus mendampingi mereka dalam setiap pelayanan para murid-murid itu. Roh Kudus ada bersama dengan mereka. Jadi Roh Kudus menjadi sahabat bagi mereka. Yang kita lihat terakhir adalah apa? Untuk tinggal beserta dengan mereka. Jadi Roh Kudus mau tinggal di hati saudara dan saya. Dia mau tinggal di hati kita dan menyertai kita selama-lamanya. Kalau Yesus 3,5 tahun, Roh Kudus mau menyertai kita selama-lamanya. Sampai apa? Tuhan datang kembali. Waktu Yesus datang kedua kali nanti, ya, Roh Kudus tetap menyertai kita sampai apa? Kita ketemu dengan Bapa di surga, ketemu dengan Yesus di surga. Jadi dialah yang akan menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Bukan untuk 3,5 tahun. Yesus menyertai murid-murid cuma 3,5 tahun. 2021 tahun yang lalu kira-kira dalam ini dalam Injil ini kira-kira udah terakhir 2021 lah tahun. 2000 berarti kalau di sana Masehinya 33 tahun berarti dikurangin lah 2021 dikurangin. Karena kelahiran Yesus dihitung 1 Masehi. Saudara. Berarti sekian ribu tahun Yesus sekian ribu tahun Yesus, peranan Yesus digantikan dengan peranan Roh Kudus sampai sekarang dan sampai Tuhan datang kembali. Tuhan Yesus datang kembali menjemput gerejanya. Jadi kalau saudara mengenal Roh Kudus itu ada satu pribadi. Saudara bisa mengajak dia bicara, dia bisa diajak bicara, dia bisa diajak tukar pikiran karena dia sahabat. Dia tinggal di hati kita. Maka dikatakan bahwa tubuhmu adalah bait Allah dan Roh Allah tinggal di dalam kamu. Tubuh kita bait Allah. Dulu bait Allah bentuknya gedung. Sekarang setelah Yesus naik ke surga, ya, dan Yesus menyatakan
bahwa setiap orang percaya adalah bait Allah. Bukan semua orang, setiap orang percaya. Saudara yang percaya kepada Yesus, tubuh saudara bait Allah dan roh Allah tinggal di dalam hati saudara. Ya kalau dulu Allah tinggal dan diam di dalam baitnya yang kudus, sekarang Allah tinggal dan berdiam di dalam hati kita. Saya bilang bersama saya, tubuh saya adalah rumah Allah dan roh Allah tinggal di dalam hati saya. Amin. Nah saudara, Dia mau menyertai saudara selama-lamanya. Ya, Dia mau menyertai saudara dan saya selama-lamanya. Haleluya saudara. Haleluya. Amin saudara. Ya. Jadi dikatakan istilah parakletos ini juga dipakai untuk Tuhan Yesus sendiri. Ya, dalam 1 Yohanes 2 ayat 1. Oleh karena itu Yesus merupakan penolong dan syafaat kita di sorga. Nah, sedangkan Roh Kudus merupakan penolong dan juru syafaat yang tinggal di dalam kita di bumi ini. Yesus sekarang naik ke surga. Yesus juga adalah penolong dan juru syafaat kita. Tapi Yesus ada di surga. Yesus bersyafaat buat kita. Roh Kudus menjadi penolong buat kita. Dia juru syafaat kita yang tinggal di dalam kita. Bersama kita di bumi ini. Haleluya. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, dengan kita mengatai peranan Roh Kudus, membuat kita akan semakin dekat dan semakin merasakan hidup tidak sendiri, saudara. Dan kalau kita melihat lagi ada beberapa lagi peran Roh Kudus, ya. Dan saya kutip dengan cepat, saudara, ya. Yaitu peran Roh Kudus yang lain apa? Dia menginsafkan dunia akan dosa. Jadi Roh Kudus yang menginsafkan suami, istri, anak, orang tua tentang dosa itu cuma Dia. Saudara dan saya ngomong keras-keras, hajar pukul dia gak akan bertobat. Saudara ingat peranan untuk menyadarkan orang tentang dosa itu peranan Roh Kudus. Bukan peranan saudara. Dengan saudara hajar, pukul, disiplin orang itu pasti bertobat. Tidak bisa saudara. Saudara harus melibatkan Tuhan, melibatkan Roh Kudus untuk menyadarkan suami, istri, anak, orang tua yang belum kenal Tuhan. Gak bisa pakai dengan kekuatan kita. Roh Kuduslah yang bisa menyadarkan kita. Menyadarkan mereka tentang dosa. Jadi saudara libatkan Roh Kudus untuk mengambil alih supaya Roh Kudus menyadarkan mereka akan dosa mereka. Waktu saudara mau menasihatkan mereka, waktu saudara mau disiplin mereka, saudara pikir Roh Kudus tolong saya. Gimana supaya orang ini bisa bertobat? Libatkan dia supaya apa? Supaya waktu saudara mendisiplin anak saudara, saudara tahu yang bisa menyadarkan mereka adalah pekerjaan Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus supaya orang ini sadar. Karena Roh Kuduslah yang menginsafkan dunia akan dosa. Ya. Dan selanjutnya apa? Roh Kudus juga yang mengerjakan pembaharuan di dalam kehidupan kita dan kehidupan orang-orang. Kalau saudara mau hidup saudara berubah, saudara nggak bisa sendiri. Libatkan Roh Kudus. Roh Kudus ubah hidup saya. Perbaharui hidup saya. Minta Roh Kudus menolong saya supaya hidup kita bisa berubah. Roh Kudus akan menolong kita untuk mengubah hidup kita. Peranan Roh Kudus tadi sudah bahas menjadi penolong, ya. Dan Roh Kudus juga menolong kita untuk bisa mematikan perbuatan-perbuatan daging yang dikatakan kitab Galatia. Pasal 5 ayat yang ke-19 sampai yang ke-21. Roh Kudus yang akan menolong saudara untuk mematikan perbuatan-perbuatan daging. Roh Kudus juga yang memampukan saudara dan saya bisa menghasilkan buah-buah Roh Kudus. Dia punya peran menolong saudara bisa menghasilkan buah Roh Kudus. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Roh Kudus yang menolong saudara. Kalau saudara gak bisa menghasilkan itu memang kita gak mampu. Kita perlu pertolongan Roh Kudus supaya hidup kita bisa menghasilkan buah itu saudara. Roh Kudus punya peran memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran. Izinkan dia memimpin kita. Roh Kudus pimpin saya di dalam seluruh kebenaran Tuhan.
Bukan sebagian, seluruh kebenaran Tuhan. Dia akan memimpin saudara. Pegang tangan saya Roh Kudus, pimpin saya, bawa saya hidup benar di hadapan Tuhan. Karena dalam Roma pasal 8, semua orang yang dipimpin oleh Roh Allah disebut anak-anak Allah. Bagaimana hidup saudara dan saya? Apakah kita dipimpin oleh Roh Allah setiap hari dalam kebenaran, seluruh kebenaran Allah? Roh Kudus punya peran juga apa? Memberikan kepada kita hikmat dan wahyu. Dia akan memberikan saudara dan saya hikmat dan wahyu bagaimana menjalani kehidupan ini. Dia akan memberikan hikmat, dia akan memberikan kita wahyu. Memberikan pengertian-pengertian dalam membangun keluarga, dalam membangun bisnis, dalam membangun pernikahan, dalam kita membangun pendidikan, dalam membangun segala aspek. Roh Kudus akan memberikan kita hikmat, memberikan kita wahyu. Supaya apa yang kita lakukan, kita kerjakan. Roh Kudus mau itu menghadirkan kerajaan Allah. Roh Kudus mau itu melakukan kehendak Bapa. Ya. Selanjutnya apa saudara? Roh Kudus memberi kepada kita kuasa untuk menjadi saksinya. Ya, Roh Kudus memberi kita kuasa untuk menjadi saksinya. Jadi saudara sebagai murid-muridnya juga pada waktu itu diberi kuasa supaya mereka bisa bersaksi, bisa melakukan apa yang Yesus sudah kerjakan. Dan gerejanya juga Tuhan mau berikan kuasa supaya gerejanya bisa menjadi gereja yang menjadi kesaksian. Bukan jadi gereja yang jadi buah bibir, bukan jadi gereja yang betul-betul tidak berdampak. Tuhan mau gerejanya menjadi gereja yang membawa dampak, saudara, yang punya kuasa, punya kesaksian hidup. Tuhan mau saudara dan saya memiliki kuasa itu untuk supaya bisa bersaksi. Ya. Tadi menyertai, menghibur, memberi kemerdekaan, dan Roh Kudus memberikan karunia-karunianya. Ada 9 karunia Roh Kudus mau berikan kepada saudara dan saya gerejanya. Dan ini beberapa hal tentang peranan Roh Kudus dalam hidup kita. Mari saudara sadari dan minta Tuhan. Tuhan penuhi saya dengan Roh Kudus. Saya butuh Roh Kudus supaya Roh Kudus memenuhi saya. Minta sama Tuhan, Tuhan baptis saya dengan Roh Kudus. Penuhi saya dengan Roh Kudus Tuhan. Supaya Pak Roh Kudus memimpin dan mengambil alih seluruh kehidupan saya. Keluarga saya, bisnis saya, masa depan saya. Roh Kudus ambil alih semuanya. Supaya apa? Supaya saya bisa jadi saksi Tuhan. Supaya saya hidup dalam kemenangan. Supaya saya hidup dalam keberhasilan. Supaya saya hidup di dalam kehendak Tuhan. Supaya Tuhan dimuliakan lewat hidup saya. Ya, Tuhan mengasihi saudara dan saya. Saudara tidak sendiri. Kalau saudara dalam kelemahan, dalam kesendirian, dalam putus asa sebagai murid-murid pada waktu itu mengalami hal yang sama. Tuhan menyediakan penolong buat saudara dan saya. Roh Kudus, dia akan menolong saudara dan saya, menguatkan, menghiburkan, ya, membela kita, menguatkan kita, memberikan kita kuasa untuk kita bisa hidup dalam kemenangan, menjadi saksi Kristus. Tuhan berkati kita, kiranya apa yang kita bahas, belajar sama-sama hari tentang peranan Roh Kudus, menyadarkan kita betapa pentingnya Roh Kudus di dalam kehidupan gereja Tuhan di akhir zaman dan dalam kehidupan saudara dan saya sebagai anak-anaknya. Tanpa Roh Kudus saudara dan saya tidak mungkin mampu setia sampai akhir. Kita perlu Roh Kudus. Biarlah izinkan dia terus memenuhi hidup saudara. Saudara yang belum dipenuhi, minta sama dia. Tuhan baptis saya dengan Roh Kudus. Penuhi saya dengan Roh Kudus. Supaya hidup saya mengalami kemuliaan demi kemuliaan Tuhan. Hidup saya dipakai oleh Tuhan. Tuhan berkati kita. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Saya minta pemain musik ke depan. Kita angkat pujian tadi ya. Allah Roh Kudus penuhi kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terpuji namamu selamanya Tuhan. Terpuji namamu selamanya. Allah Roh Kudus penuhi kami.
Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hatiku, jalikanku, jamalah ku rindu hadirat-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sekali katakan Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, katakan, dalam hidupku. Allah Roh Kudus, ubah hatiku, celikanku Tuhan, celikanku, jamalah ku rindu hadirat. Mari sembah Dia. Ku sembah kudus, amin. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Ku sembah kudus, amin. Kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi katakan, angkat tanganmu. Ku sembah kudus, ya lama sade. Tuhan Roh Kudus, tolong kami. Engkau menjadi penolong kami, Roh Kudus, Parakletos, amin. Penasihat, penghibur yang menguatkan kami, amin. Sekali lagi ku sembah Kau, penuhi kami Roh Kudus. Tuhan Yesus, penuhi kami, baptis kami dengan Roh Kudus-Mu, penuhi kami, pimpin kami, kuasai hidup kami, tuntun kami, ajar kami, ubahkan hidup kami, tuntun, pimpin kami dalam seluruh kebenaran-Mu, urapi kami supaya kami jadi saksi-Mu Tuhan. Amin Tuhan. Jika kami sudah melakukan kehendak Bapa,
hidup di dalam rencana-Mu, menghadirkan kerajaan Allah dimanapun kami berada. Kami diberi kemampuan untuk bisa melakukan kehendak Bapa. Amin. Menang dalam kehidupan ini. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Haleluya, bersorak-sorai katakan haleluya Tuhan. Aku terima Tuhan, aku terima Tuhan pengurapan iman, aku terima baptisan Roh Kudus, aku terima kepenuhan Roh Kudus, aku terima, aku alami. Roh Kudus memenuhi hidupku, menuntun hidupku, menolong aku dalam seluruh pergumulan hidupku. Dan memampukan aku hidup dalam kebenaran, hidup dalam kemenangan. Mampukan aku menjadi saksi-saksi Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk janji Roh Kudus yang diberikan kepada murid-murid 2000 tahun yang lalu. Dan kepada gereja Tuhan di akhir zaman. Sehingga kami bisa hidup seperti yang Kau katakan. Kami juga bisa hidup dan melakukan apa yang Yesus sudah lakukan dan kerjakan. Untuk menyatakan kerajaan Allah di bumi seperti di surga. Untuk menyatakan kehendak Bapa di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kami akan mengalami hidup yang diubahkan. Setiap kami akan mengalami pengalaman yang dahsyat bersama Roh Kudus. Mulai hari ini adalah momentum kami. Semenjak kami mengenal peranan Roh Kudus, kami akan melibatkan Roh Kudus dalam seluruh aspek hidup kami. Kami akan meminta Roh Kudus menuntun, menolong kami dalam seluruh aspek kehidupan kami. Mengajar kami, memberikan kami hikmat, memberikan kami pengertian, memberikan kami wahyu. Memberikan kami karunia